Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 550/550. Boom! Wang Meng menginjak panggung untuk memperkuat posisinya sebelum melepaskan tinju lain. Serangan kepalan ini bersinar keemasan seperti lautan kuning besar dan meniup pembudidaya ke-8 terbang. Yang ke-9 adalah mandat surga tingkat ketiga, tuan muda generasi ini dari sekte lama dari Central Royal. Dia adalah first brother mereka, terlihat cukup gagah dan tak terhentikan di wilayahnya. Dia datang ke sini untuk berperang melawan seluruh dunia untuk menjadi terkenal. Lebih dari 10 saudara dan saudari bela diri datang untuk menghiburnya. Mayoritas dari mereka berada di tingkat mandat surga, yang berarti bahwa sekte mereka luar biasa. Kalau tidak, itu tidak akan mampu menumbuhkan begitu banyak bakat. Kakak pertama, kamu bisa melakukannya. Kakak pertama, singkirkan keponakan marsial dari putra iblis itu untuk meningkatkan ketenaranmu. Boom! Wang Meng dengan ganas menyerang tanpa membuang kata-kata. Dia memanfaatkan teknik seni bela diri akhirnya. Seluruh tubuhnya menjadi sejelas batu giok. Pria itu melemparkan rentetan 9 pukulan seperti binatang buas. Konstitusi bawaannya sudah cukup tangguh. Setelah mempelajari seni menara bela diri, ia menjadi lebih ganas. Tuan muda ini tidak bisa melawan sama sekali dan kehilangan penampilannya yang keren. Akhirnya, Wang Meng menghancurkan penghalang pertahanan orang itu dengan penusuk langitnya, menyebabkannya menurunkan tangga batu. Seorang tuan muda telah kehilangan begitu saja, tidak mampu membalas sama sekali. Kakak-kakak dan adik kakaknya kaget, bagaimana mungkin saudara pertama mereka yang paling dihormati kehilangan begitu cepat. Orang itu sangat kuat, seperti seekor banteng liar. Petik 2. Itu adalah murid Lord Tower Martial bagimu, teknik yang luar biasa sekarang. Petik 2. Asteris asteris asteris. Kembali di aula di sebelah panggung. Yao Ji menyaksikan sepanjang waktu dalam gaun putihnya yang seperti salju, memamerkan pantatnya yang lembut, pinggang yang indah, dan yang menjulang tinggi. Dia tampak seperti dewi tanpa cacat dengan aura menggoda seorang penggoda. Satu setengah suci dan murni, setengah lainnya aneh dan jahat. Dia adalah malaikat yang akan membawa hukuman bagi pria. Dia menunjuk ke panggung dan berkata, keponakan putra iblis itu cukup kuat. Siapa yang bisa menjatuhkannya? Petik 2. Tiga raja muda yang duduk di kamar yang sama memiliki pandangan jijik setelah mendengar ini. Taoisme dengan lambang matahari di depan jubahnya mendengus, hanya orang biadab, aku bisa menjatuhkannya dalam 3 gerakan. Petik 2. Aku akan pergi sekarang. Seorang pemuda dengan kelabang hitam melingkari pinggangnya langsung terbang keluar dari balkon. Dengan jubahnya dalam ayunan penuh, dia tampak seperti pendakian raksasa di atas panggung. Seorang raja muda telah muncul, menyebabkan atmosfer semakin meningkat karena auranya. Yao Ji terus menonton dengan mata aprikotnya dan bibirnya yang mempesona membuat senyum murni. Bayangkan saja raja muda ini berubah menjadi mayat membuatnya terlalu bersemangat, seperti seorang gadis kecil yang menyelinap dalam permen. Angin sepoi-sepoi membuat gaunnya bergetar, sedikit memperlihatkan kakinya yang menakjubkan. Dua raja muda di belakang lupa semua tentang tekad Dao dan akalnya setelah melihat ini. Wang Meng merasakan tekanan besar di atas panggung. Aura ini menyerupai bilah tak terlihat yang memotong kulitnya. Kamu adalah murid Lord Martial Tower. Pria itu bertanya ketika kelabangnya perlahan bergoyang-goyang. Itu benar. Wang Meng memegang penusuk langit sambil menstabilkan, matanya yang besar terpaku pada musuh. Feng Feiyun adalah paman bela dirimu. Tentu saja, siapa kamu? Tuan ke-10 Shen Luo, Liao Cheng. Orang ini memiliki aura yang mengerikan. Cermin pertahanan di depan dadanya memancarkan cahaya hitam dengan niat membunuh yang tebal. Lapisan es yang keras terbentuk di atas panggung. Wang Meng menjawab sambil tersenyum, oh, begitu, saya tahu, saya mendengar kecantikan Anda yang tercantuk diambil oleh paman saya. Siapa namanya? Lu sesuatu. Petik 2. Huff. Liao Cheng sangat marah dan menyalurkan kebenciannya terhadap Feiyun ke Wang Meng. Kelabang kecil tumbuh menjadi ukuran besar, lebih dari 10 meter. Itu memuntahkan awan hitam dan beracun. Dia melompat pada monster itu dan mengeluarkan penggiling darah, mengeluarkan segumpal awan berdarah. Senyum Wang Meng menghilang. Cahaya keemasan tubuhnya meningkat saat ia menggunakan penusuk langit untuk menerobos awan, memulai pelanggarannya. Bodoh,
Fei Yun ketika dia masih hidup mungkin bukan tandinganku. Kamu berani menerimaku. Liao Cheng berteriak guntur. Penggiling darah tumbuh hingga seukuran gunung dan terbang menuju Wang Meng. Mereka adalah musuh, jadi pertukaran pertama cukup ganas. Para petani di bawah mulai berdiskusi. Apakah ada permusuhan di antara mereka? Itu tidak terlihat seperti duel, lebih seperti pertarungan sampai mati. Kata seorang penonton yang tajam. Seorang pria berpengetahuan lainnya menjawab, saya mendengar Fei Yun tidur dengan iblis yang paling cantik dari aula ke-10, dan Liao Cheng adalah tuan muda ke-10. Cukup jelas betapa dia membenci Fei Yun. Petik 2. Kau tahu, aku dengar iblis wanita ini sama cantiknya dengan Dewi, pintar juga, dikenal sebagai ahli strategi. Selain itu, dia juga keturunan dari karakter hebat dari Gunung Potala. Liao Cheng sangat menginginkannya sejak lama, hampir juga berhasil sebelum Fei Yun mengambilnya darinya. Sayang sekali, kelezatan diambil di depan mata seseorang. Petik 2. Mendesah. 9 pilar naga Feng Fei Yun telah menghabisi banyak gadis. Iblis wanita ini, atau begitulah yang saya dengar, pingsan di tempat. Darahnya mengalir ke seluruh tanah, sungguh menyedihkan. Binatang buas itu. Petik 2. Liao Cheng memuntahkan darah setelah mengetahuinya. Dia berdiri di depan istananya dan mengutuk Fei Yun selama 3 hari berturut-turut, bersumpah akan membunuh Fei Yun dengan cara apapun. Petik 2. Benar, pria Fei Yun ini benar-benar. Tidak heran mengapa saya melihat lebih dari 10 keajaiban luar biasa dari sekte sesat yang merayakan tepat di luar rumahnya. Mereka senang melihat Fei Yun pergi ke neraka lebih awal, tidak pernah bereinkarnasi lagi. Saya mendapat beberapa minuman gratis juga. Petik 2. Maksudku, bisakah kamu menyalahkan mereka? Nama Feng Fei Yun akan selamanya menjadi tempat yang sakit untuk faksi sesat. Tidak hanya Lu Liwei dari aula ke-10, tetapi juga Wan Xiangchen dari yang ke-7, Bai Ruxue dari yang ke-4, gadis-gadis cantik ini semua menderita karena menemui penjahat ini, musim semi mereka hancur hanya dalam 1 hari. Mereka akan trauma selamanya, binatang sialan itu. Petik 2. Binatang buas. Bahkan Bining Sui mengepalkan tinjunya dan memuntahkannya. Fei Yun menjadi canggung dan menggosok dagunya, darah iblis dan afinitas jahatnya mempengaruhi pikiran saya. Itu bukan sepenuhnya salahku. Petik 2. Itu sebabnya aku memanggilmu binatang, karena kamu bukan manusia. Balas Ning Sui. Petik 2. Fei Yun yang tidak bisa berkata-kata merespons dengan menendang pria itu ke sekelompok besar orang. Setelah mendarat di tanah, dia masih berguling 10 meter lagi. Liao Cheng kuat dan penggiling darahnya adalah harta roh. Dia mengaktifkannya sepenuhnya dan menutupi panggung dengan kabut darah. Wang Meng bahkan lebih muda dari Fei Yun sehingga ada kesenjangan besar di antara mereka. Jenius sesat ini telah dibudidayakan selama beberapa dekade sebagai perbandingan. Namun, dia bertahan karena konstitusi yang luar biasa. Boom! Penggiling menghantam penusuk langit. Gelombang kejut yang dihasilkan membuat Wang Meng terhuyung mundur. Jari-jarinya menjadi berdarah dengan darah mengalir, tangannya menjadi mati rasa. Perbedaan dalam kultivasi sangat luar biasa. Lagi, dia menggigit giginya dan mengaktifkan teknik fisik kristal lagi. Luka menghilang saat dia bergegas ke depan sekali lagi. Liao Cheng tersenyum dan pergi sekuat tenaga, menjatuhkan Wang Meng lagi seolah-olah dia sedang bermain dengan monyet. Wang Meng terpesona lebih dari 10 kali. Tangannya dipenuhi luka, tidak bisa menahan penusuk langit sekarang. Berlutut, Liao Cheng melepaskan 36 segel dan memaksa Wang Meng ke tanah, sebut Feng Fei Yun seorang pengecut yang tak tahu malu dan aku akan mengampuni Anda. Petik 2. Wang Meng menjatuhkan penusuk langitnya dan menggunakan kedua tangannya untuk mencoba dan menahan penggiling darah. Darah tumpah dari mulutnya tetapi dia masih tertawa, kau pengecut yang tak tahu malu. Kamu pengadilan kematian. Kelabang hitam membuka mulutnya. Matanya berkedip tajam, berniat menelan Wang Meng. Wang Meng menggigit giginya, menyadari bahwa dia perlu dipukul oleh penggiling untuk menghindari monster beracun itu. Boom! Dia melepaskan jadi penggiling menghancurkan kepalanya. Lelaki yang berlumuran darah itu berguling ke atas panggung untuk melarikan diri dari monster itu. Liao Cheng dibutakan dengan kebencian dan bergegas turun panggung untuk membunuhnya. 3 murid dari menara bela diri mencoba membantu tetapi mereka terhanyut seperti nyamuk dan terluka parah, tidak dapat bangun. Hentikan aku dan mati. Niat membunuh Liao Cheng terlalu kuat. Para pembudidaya di bawah mundur satu persatu, tidak ingin dibunuh oleh aura ini.
Dia berdiri di atas Wang Meng dan menginjak ke bawah, ingin menembus dada pria itu. Wosh! Sejumlah energi pedang perkasa memotong ke depan. Hanya satu teknik yang mengandung lebih dari 300 tebasan pedang. Mereka menjadi penjara untuk menjebak Liao Cheng. Liao Cheng dengan cepat mundur dan menghalangi dengan penggiling darahnya. Namun, 10 luka tersisa di wajah dan lengannya. Tebasan pedang ini cukup kuat untuk menembus formasi defensif pada harta rohnya. Siapa? Dia menyentuh aliran darah yang mengalir di pipinya dan menatap sekeliling. Bab 551-551. Seorang pria yang wajahnya di bawah topi dengan kerudung hitam di sekeliling perlahan berjalan keluar. Kerumunan membiarkannya lewat setelah merasakan niat membunuh yang tebal seperti dewa kematian. Aura ini lebih serius daripada milik Liao Cheng, yang mampu membekukan udara. Siapa itu? Aku tidak tahu, tapi teknik pedang itu sebelumnya tidak bisa dipercaya, mampu menghancurkan penghalang penggiling darah itu. Petik 2. Hanya beberapa anak muda yang bisa melakukan ini, semuanya terkenal. Petik 2. Orang-orang benar-benar berhenti mendaki di atas panggung, semua mata tertuju pada keduanya sekarang. Sementara itu, Bi Ningsuai menyeret Wang Meng yang terluka ke kerumunan. Itu tadi kamu. Liao Cheng berdiri di anak tangga yang lebih tinggi dan menatap Fei Yun dengan tajam. Kelabang menggeliat di sekitarnya. Fei Yun mengangguk, perlihatkan belas kasihan jika memungkinkan, itu hanya pertarungan, tidak perlu membunuhnya. Petik 2. Yang lain tidak akan berani berbicara dengan Liao Cheng seperti ini. Bagaimanapun, ini adalah raja sesat. Banyak tuan muda sekte lain akan mundur. Apakah kamu tahu siapa aku? Liao Cheng tersenyum dingin. Kau sudah memberi tahu semua orang, Tuan ke-10 Shen Luo. Petik 2. Lalu siapa kamu? Hanya bukan siapa-siapa, hanya gelandangan. Tetapi jika Anda bisa mengalahkan saya, maka Anda akan mendapatkan kualifikasi untuk mempelajari nama saya. Petik 2. Jika kalimat ini berasal dari orang lain, orang akan berpikir bahwa orang itu gila. Namun, mereka semua menyaksikan teknik pedang yang mengagumkan sebelumnya. Dia hanya terlihat lebih misterius sekarang. Mungkinkah ini seorang murid dari guru penyendiri? Banyak yang berbagi pemikiran ini. Wosh! Liao Cheng melesat kembali ke panggung dan berdiri di atas kelabangnya, jadi maksudmu kau bisa mengalahkanku. Jika kamu tidak mampu, Fei Yun mendarat di atas panggung dengan mengendarai angin. Formasi bundar mulai di bawahnya dan menyalurkan energi roh di dekatnya, menciptakan penghalang seperti kabut. Fei Yun mengolah teknik pedang haus darah tadi malam sehingga auranya diliputi oleh itu. Udara kematian memancar darinya setiap detik. Keempat pria tua yang melindungi panggung sedikit membuka mata mereka dan menatap Fei Yun, terkesan oleh aura ini. Pemuda yang begitu kuat, monster penyendiri muncul. Sombong yang tak tahu malu. Meskipun Liao Cheng terluka sebelumnya oleh gerakan pedang Fei Yun, dia tidak berpikir dia lebih lemah dan menyalahkannya pada faktor kejutan. Konfrontasi langsung akan berakhir dengan kemenangannya. Sementara itu, banyak murid sesat bersorak untuknya. Di antara mereka ada 2 tuan muda dan 3 iblis perempuan. Para lelaki itu kuat dan para gadis tercantuk di aula mereka masing-masing. Liao Cheng menyerang terlebih dahulu dengan penggiling darahnya. Formasi kuno diaktifkan dan air terjun darah turun. Harta roh ini di sepenuhnya, 3 kali lebih kuat dari sebelumnya. Seluruh panggung dipenuhi dengan lautan. Sementara itu, sinar matahari darah menunjukkan kemarahannya dan menerangi area tersebut. Matahari darah ini sebenarnya adalah penggiling darah. Fei Yun berdiri di sana, terpapar elemen. Jubah hitamnya tampaknya terbuat dari baja dan tidak berkibar sama sekali. Pedangnya meninggalkan sarungnya dengan anggun. Seekor burung yang berapi-api terbang keluar dari ujung dan menghancurkan lautan. Ia melanjutkan untuk menyerang matahari sebelum meledak dengan haus darah. Boom! Lautan jatuh bersama matahari. Semua fenomena visual menghilang ketika cairan yang tersisa menodai panggung. Liao Cheng jatuh dari kelabang dengan luka besar di dadanya. Beberapa tulang rusuknya dipotong dengan darah yang keluar. Jika bukan karena kaca depan melindunginya, luka ini akan membelahnya menjadi 2. Tebasan yang mengerikan. Energi api dan pedang telah menyerang darah dan meridiannya, membakar energi rohnya sementara Fei Yun hanya berdiri di sana dan menonton. Para pembudidaya di dekatnya menjadi terdiam. Itu adalah raja sesat, raja muda, dia kalah dalam 1 tebasan. Pria misterius ini mengejutkan semua orang. Banyak yang mulai berspekulasi tentang asalnya.
Seorang raja sesat yang menyaksikan menjadi serius, tebasan itu tadi. Mungkin itu adalah seni pedang iblis Firibird. Seorang iblis berkulit putih yang mengenakan pakaian hijau sedikit mengangkat alisnya dan dengan apik tersenyum, seorang guru keluar dari Grand Southern beberapa ratus tahun yang lalu. Dia berteman dengan seekor burung api dan mencari mayat iblis bersama-sama. Dia berjalan di antara rawa-rawa untuk menciptakan tubuh yang mirip dengan setan surgawi. Pria itu sangat berbakat dan menemukan mayat 16 setan kuno. Dia memurnikan energi ini ke dalam tubuhnya sendiri dan hampir berhasil. Sayangnya, pada detik-detik terakhir, ia kehilangan akal, tidak mampu menekan energi iblis di dalam tubuhnya dan menjadi monster pembunuh. Petik 2. Di awal sejarah jin, ada bencana yang berkaitan dengan setan. Satu ras iblis menyerbu dan akhirnya kalah. Ini meninggalkan banyak tanah terlarang yang dipenuhi dengan mayat yang kuat dan terlindungi. Disitulah lelaki itu menemukan mayatnya untuk mengolah fisiknya. Raja bidat lain mengingat legenda yang menakutkan ini dan menambahkan, pria jahat ini, saya dengar dia sendiri yang menghancurkan seluruh sekte di dekat perbatasan Grand Southern. Sekitar menjadi terinfeksi dengan energi iblis dan kekacauan, dan masih menderita sampai sekarang. Petik 2. Firibird Demonic Sword Art berasal dari pria ini. Sangat kuat dan pembunuh, tampaknya mampu membunuh dewa dan setan. Petik 2. Pria ini mungkin sama jahatnya dengan Feng Feiyun. Jika dia tidak menyerah pada energi iblis dan menjadi monster, dia akan menjadi seorang bijak sejati. Petik 2. Saya membaca bahwa pertempuran hebat terjadi di perbatasan itu. Seseorang melihat gambar merah seekor burung api membakar langit, bertarung melawan cahaya suci doktrin Taoisme selama 13 hari berturut-turut. Setelah akhir pertempuran ini, iblis merah melanjutkan ke selatan sejauh 3.000 mil. Intensitas pertarungan itu bukanlah sesuatu yang bisa kita bayangkan. Petik 2. Ya, tercatat dengan baik di gulungan kuno, bahwa pria iblis itu menghilang tanpa jejak sesudahnya. Seorang guru sekte terkemuka meramalkan bahwa Yang Mulia Huaseng dari gerbang Daois telah menyegel pria jahat itu. Petik 2. Salah satu dari 10 tuan besar, anggota senioritas tertinggi dari gerbang Taois, Yang Mulia Huaseng. Seorang putri daerah muda mendengarkan cerita ini untuk pertama kalinya. Dia tersenyum cerah, senang mendengar tentang karakter legendaris ini. Siapa lagi yang bisa cukup kuat untuk menjatuhkan pria iblis itu di luar Yang Mulia Huaseng? Murid kelima, Ling Luan, juga membuka matanya untuk kedua kalinya untuk melihat Feiyun. Matanya mulai berkedip dengan minat. Pemuda misterius ini memang menggunakan Firibird Demonic Sword Art. Tuan iblis itu masih hidup. Mungkinkah ini muridnya? Banyak yang memikirkan hal ini dan mundur dengan ngeri. Pada awalnya, dua penguasa sesat lainnya ingin bertarung melawan pemuda ini. Namun, mereka berubah pikiran setelah memikirkan konsekuensinya. Pada saat yang sama, mata ketiga iblis cantik ini berbinar, menjadi sangat ingin tahu tentang pemuda misterius ini dan kemampuan sejatinya. Teknik pedang ini diberikan kepada Feiyun kembali di punggung bukit oleh bos ketiga, kakek-kakeknya. Feiyun tidak memiliki kekurangan hukum pahala atas sehingga dia tidak peduli tentang itu. Jika bukan untuk menyembunyikan identitasnya, dia mungkin akan meninggalkannya sepenuhnya. Dia tidak tahu bahwa seni pedang ini memiliki asal-usul yang begitu besar dan dapat menyebabkan badai. Liao Cheng takut di atas panggung, kamu adalah murid pria iblis itu. Tidak ada yang bisa melihat ekspresi Feiyun di bawah topi. Dia dengan dingin berkata, orang mati tidak bisa bertanya. Petik 2. Feiyun senang tentang kesalahpahaman ini. Tidak ada yang bisa mengetahuinya saat itu. Jika dia memainkan peran ini, maka dia harus membunuh. Wosh! Dia tidak membuang waktu sebelum menembakkan nyala api lain dari ujung pedangnya. Kelabang besar tersumbat dengan tubuhnya, ingin membantu Liao Cheng melarikan diri ke panggung. Sayangnya, tebasan api ini dengan mudah memotong-motongnya menjadi puluhan potong dan terus melaju ke depan. Puff! Liao Cheng meninggal seketika. Energi pedang membuat tubuhnya meledak. Feiyun menyingkirkan pedangnya saat auranya yang haus darah semakin intensif. Membunuh tidak dilarang selama kompetisi. Tindakan pembunuhan ini membuat orang banyak berpikir bahwa dia benar-benar seorang murid setan. Monster lain telah keluar, memberikan tekanan pada sisa jenius sejarah. Bab 552-552. Hanya seorang pria berbaju hitam berdiri di panggung yang mengerikan, bersembunyi di balik topinya yang terselubung sambil memegang pedang, menanamkan rasa takut pada kerumunan.
Sayangnya, tidak pernah ada kekurangan orang pemberani di dunia ini, bahkan ketika mereka akan menghadapi Dewa Kematian. Wosh! Seorang ajaib bernama Tang dari Siyue melompat ke atas panggung. Dia tak kenal takut, seorang tiran di wilayah baratnya. Dia sombong dan percaya diri, setelah mengembangkan seni tertinggi yang disebut, kekuatan ikan hijau. Petik 2. Kecepatannya luar biasa, melonjak seperti ikan surgawi dengan 9 sisik hijau di masing-masing pergelangan tangannya. Nama itu Siyue Tang, aku di sini untuk bertarung denganmu. Dia berdiri di atas panggung dengan perisai perunggu mengambang di depannya. Itu memiliki batu roh terukir di tengah, menyilaukan seperti nyala api. Fei Yun menjawab, kamu harus siap menghadapi kematian kapan saja ketika bertarung denganku. Petik 2. Siyue Tang tersenyum dengan jijik, aku tahu kamu kuat dan berbakat dengan pedang, tapi aku bukan siapa-siapa. Sedikit generasi muda yang bisa menjatuhkan saya. Petik 2. Dengan itu, perisai perunggunya membentang dan menutupi tubuhnya, bertindak seperti baju besi. Fei Yun tidak membuang-buang waktu dan melepaskan tebasan Fury Bird lainnya. Itu memekik dan langsung melelehkan baju besi perisai. Tang kaget. Suhu tebasan ini terlalu tinggi, mampu membakar perisai abis bronzenya. Tampaknya ada ikan surgawi yang melindunginya. 9 sisik di lengannya jatuh dan berubah menjadi senjata tajam. Sayangnya, burung api langsung menelan ikan ini, menghasilkan pemandangan yang mengejutkan. Tang Siyue ini tidak buruk, itu keajaiban luar biasa klannya, kekuatannya tidak bisa jauh lebih lemah dari Siyue Lanshan, sebuah gen sejarah. Petik 2. Ketika seseorang berkomentar, Siyue Tang tertusuk oleh dorongan dan meledak dari panggung. Darah menghujani tubuhnya. Boom! Dia meluncur turun panggung dan tidak bergerak. Seorang pemuda lain dari Siyue datang untuk membantunya berdiri, tetapi dia langsung hancur dengan garis-garis berdarah seperti sarang laba-laba sebelum berubah menjadi genangan darah. Siapa yang tahu berapa banyak tebasan dan tusukan yang baru saja ia dapatkan? Tidak satu pun tulang tersisa. Para pembudidaya muda saling melirik. 2 penguasa sesat dan 3 iblis wanita sedikit mundur. Mereka lebih kuat dari para jenius biasa sehingga mereka bisa mengetahui seberapa kuat orang misterius ini. Itu sebabnya mereka merasa lebih takut dibandingkan dengan yang lain. Mata putri muda itu bersinar terang dan dipenuhi rasa ingin tahu. Sangat kuat, Grand Southern kita menghasilkan monster terbanyak dari tempat manapun. Wang Meng pulih sedikit dan meludah ke tanah dengan seringai lebar di wajahnya. Sementara itu, 2 raja muda diam di dalam aula menyaksikan. Mereka tidak bisa bersikap dingin di depan kecantikan lagi. Yao Ji menggerakkan jari-jarinya yang putih di pagar balkon. Dia berdiri di sana dengan bangga seperti lotus, transenden seperti seseorang dari sebuah lukisan. Setiap inci kulitnya bercahaya, terlihat cukup menggoda. Sungguh monster, mampu membunuh raja muda. Bibir merah mudanya berkilau seperti matanya sementara kecemerlangan putih mengembun di atas kepalanya. Kedua raja muda itu terguncang setelah mendengar ini. Mereka berdiri tegak dan seorang pria berkata, dia memang kuat, tetapi tidak terkalahkan. Petik 2. Kalian berdua berani melawannya. Dia sedikit berbalik dan mengungkapkan setengah dari wajahnya, fitur yang sangat indah, seindah ombak musim gugur. Kedua raja muda itu mengambil jiwa mereka. Hanya punggungnya saja yang cukup untuk memikat mereka, jadi wajahnya tampak seperti dewi di legenda. Leher lembut, kencang dan tegak, pinggang kecil dan pantat bundar. Ini adalah makhluk kesempurnaan yang diukir oleh surga. Tidak ada yang bisa menolaknya. Tentu saja, kita berani. Salah satu dari mereka berkata. Mengalahkannya tidak sulit. Yang lainnya menambahkan. Yao Ji menggelengkan kepalanya dan berkata, kalian berdua akan mati. Petik 2. Huff. Aku akan pergi mengambil nyawanya sekarang. Pemuda dari Sun Moon Sekte menghilang dan muncul lagi di atas panggung. Mata Yao Ji bersinar karena geli. Dia membayangkan saat-saat sebelum kematiannya dan menjadi sangat bersemangat. Dia tidak bisa menahan diri untuk menyentuh wajahnya sendiri, merasa cukup senang dengan dirinya sendiri. Sekte Matahari Bulan, Zhao Songyang. Raja muda ini memiliki jubah Taoisme, dihiasi dengan matahari yang cerah di depan dan bulan roh di belakang. Dia memiliki aura yang luar biasa karena budidaya. Orang bisa melihat gambar istana abadi di depan dahinya. Orang bisa tahu bahwa dia bukan lelucon pada pandangan pertama, tetapi beberapa menjadi ketakutan setelah mendengar namanya. Sun Moon adalah salah satu dari 3 sekte terkuat dari Earthchild,
setua 4 klan besar. Petik 2. Songyang adalah keajaiban utama sekte itu dan telah berlatih di pegunungan di sana. Dia pernah berpetualang di istana kuno dan menemukan pedang roh kelas 3. Petik 2. Dia sudah menjadi mandat surga tingkat keempat sejak 10 tahun yang lalu. Mengingat talenta tertinggi dan pemeliharaan yang beruntung, dia mungkin berada di puncak tingkat keempat sekarang, sangat dekat dengan menerobos ke yang berikutnya. Petik 2. Ini adalah raja di antara raja, favorit besar di aula perjudian bawah tanah. Petik 2. Jika pria misterius ini bisa mengalahkannya, tidak ada yang akan berani naik ke panggung lagi. Dia akan menjadi orang pertama yang lulus. Petik 2. Keajaiban muda di bawah ini tidak ingin pergi untuk kontes mereka sendiri, hanya menunggu untuk menonton lebih banyak. Zhao Songyan berdiri dengan dingin lalu bertanya, siapa namamu? Kalahkan aku dan cari tahu. Aura Fei Yun tampak seperti pedang sekarang. Dia segera meraih gagangnya dan melepaskan gelombang kejut yang tak terlihat tanpa menghunuskan pedangnya. Boom! Itu menghancurkan udara di dekatnya. Songyan menciptakan matahari di satu sisi dan bulan di sisi lain untuk memblokir pukulan ini. Boom! Semburan energi menciptakan hembusan di seluruh panggung. Ini adalah pertama kalinya seseorang bisa memblokir satu langkah dari pria misterius itu. Songyan jauh lebih kuat dari dua pejuang sebelumnya. Kerumunan terkejut, tahu bahwa pertempuran besar antara dua monster akan dimulai. Penerus sekte kuno versus murid seorang pria setan terkenal di dunia, satu benar, yang lain kegelapan. Akankah keadilan mampu mengalahkan kejahatan? Para penanam yang lebih tua terpaku pada pertarungan ini. Songyan adalah murid langsung dari utusan Black Sun. Ini adalah master yang telah menyapu dunia kultivasi selama beberapa ratus tahun. Dia secara alami telah belajar banyak gerakan luar biasa. Hanya menonton pertarungan ini adalah keberuntungan. Petik 2. Firibird Demonic Sword adalah seni pedang yang luar biasa, pria iblis mengandalkan teknik ini untuk membunuh banyak giants. Hanya belajar setengah langkah akan sangat bermanfaat bagi kultivasi seseorang. Petik 2. Fei Yun menyeringai di balik kerudungnya. Sebuah energi panas memancar darinya ketika dia berpikir, orang ini kuat tetapi belum sampai tingkat kelima. Saya bisa mengalahkannya dalam 5 langkah dan mengambil hidupnya dalam 10 langkah. Petik 1. 9 burung api terbang keluar dari ujung pedang dan berubah menjadi 9 lotus yang menjulang di seluruh panggung. Fei Yun melayang ke tengah dan menggunakan teknik ini untuk menekan Songyan. Di sisi lain, matahari dan bulan melayang di hamparan biru di atas Songyan, menciptakan Grand Dao besar. Wosh! Pedang putih surgawi keluar dari dahinya dan menjadi panjang 100 meter. Permukaan itu memiliki lebih dari 10.000 rune dan terlihat terbuat dari batu giok. Ini adalah harta roh peringkat ketiga dengan kekuatan besar. Spiritualitasnya menakutkan. Seseorang dapat mendengar nyanyian-nyanyian rohani seolah-olah ada seorang bijak di dalamnya. Pedang ini menembus lotus dan mengarah langsung ke Fei Yun. Fei Yun menjadi serius. Harta roh peringkat ketiga bukanlah lelucon, lebih dari cukup untuk membalikkan keadaan. Dia juga memiliki harta roh peringkat ketiga, cincinnya, tetapi dia tidak bisa menggunakannya saat ini. Firibird menerangi dunia. Fei Yun mengambil pedangnya dan menciptakan burung lain. Ini lebih mirip gagak emas yang mistis. Itu berubah menjadi matahari yang bersinar di daerah itu. Cahaya menyilaukan ini terpancar di seluruh ibu kota. Para pembudidaya dari tahap lain melihat ini, banyak jenius jahat mulai menuju. Bab 553-553. Api seperti awan dengan burung api di tengah memancarkan aura setan yang samar. Itu burung yang diciptakan dari seni pedang. Sebuah patung berlumpur dengan ekspresi marah, tingginya kurang dari 1,5 meter. Batu bata giok di bawahnya langsung berubah menjadi lumpur. Banyak orang mengenali kejeniusan iblis ini. Dia pernah membunuh seorang pembudidaya tua tingkat 5 dengan satu serangan telapak tangan, mengubahnya menjadi genangan lumpur. Ini benar-benar pedang iblis Firibird. Dongfang Jingsui dengan gagah berani mendarat dari atas dengan energi jahatnya sendiri dan jubah merah. Kerumunan tersentak pada penampilannya. Dia terlalu terkenal di kalangan generasi muda, mampu melawan seorang penatua tertinggi di tingkat setengah langkah dari generasi sebelumnya. Dongfang Jingyue datang juga dengan bulan mengambang di bawah kakinya. Dia tampak seperti seorang dewi dalam gaun putihnya sambil memegang pipa merah. Diselimuti kerudung putih dengan kilauan yang berkedip di dahinya, dia berdiri di sebelah Jingsui.
Beberapa keajaiban ingin mendekat tetapi takut dengan tatapan Jing Sui. Tentu saja, Li Xiaonan juga akan muncul karena Jing Yue. Juga berpakaian putih, tampan dan gagah dengan senyum tipis. 16 wanita cantik membawa berbagai alat musik mengikuti tepat di belakangnya. Masing-masing cukup kuat. Xiaonan menatap medan perang, masih dengan senyum, ada rumor bahwa teknik pedang ini sangat kuat, ditemukan pada tulang-tulang iblis Firibird yang hebat, bukan diciptakan oleh manusia iblis itu sendiri. Orang biasa tidak bisa mempelajarinya. Memaksa masalah akan mengakibatkan ketidakstabilan mental, berubah menjadi orang gila yang haus darah. Hanya seseorang yang terinfeksi energi iblis yang dapat mempelajarinya. Jadi Jin baru saja kehilangan putra iblis itu tetapi sudah mendapat pengganti baru. Petik 2. Jelas banyak yang mendengarnya. Ini adalah salah satu dari 5 murid Dewa Istana Roh Suci. Dia pasti sudah membaca banyak manual di sana sehingga dia terdengar cukup meyakinkan. Orang-orang mengatakan bahwa yang tercantik di dunia, Namong Hongyan, Firibird garmennya dirajut dari bulu seekor burung Firibird yang hebat. Saat memakainya, dia akan mendapatkan kekuatan burung. Bahkan manusia akan menjadi sekuat setengah langkah. Xiaonan melanjutkan. Keajaiban di sini menjadi serakah. Mendapatkan itu akan menghasilkan dorongan besar potensi pertempuran, meningkatkan peluang mereka untuk memenangkan kompetisi ini, menikahi sang putri, dan menjadi raja berikutnya. Komentar kasual Xiaonan membuat orang ingin bersekongkol melawan Hongyan. Pria peduli 3 hal yang paling terkenal, ketenaran, kekayaan, dan wanita. Satu akan memiliki ketiganya dengan memenangkan kompetisi ini. Mereka akan melakukan apa saja untuk merebut pakaian itu jika itu bisa membantu mereka. Bining Sui dan Wang Meng juga mendengarnya, menyadari niat jahatnya. Wang Meng mengucapkan dengan dingin, Nona Hongyan adalah teman marsial paman saya. Musuh-musuhnya adalah musuhku. Petik 2. Xiaonan berdiri di sana, masih tersenyum, dan tidak repot-repot memandang Wang Meng. Ning Sui memberitahu bocah itu, gunakan kepalamu. Anda mungkin tidak dapat mengalahkannya setelah 1 abad pelatihan. Itu adalah murid dewa yang menjulang di atas semua jenius. Jika dia memandang Anda sebagai nyamuk, itu akan menjadi pujian. Petik 2. Wang Meng tidak menyukai ini tetapi masih menerima kenyataan ini. Xiaonan lebih unggul darinya dalam semua aspek dengan selisih yang besar. Orang ini tidak peduli dengan peringatannya. Ini mirip dengan semut yang mengancam gajah. Apakah gajah benar-benar peduli? Boom! Ledakan keras menyebabkan tanah goyang. Cahaya menghilang, mengungkapkan Fei Yun di tengah seolah-olah dia tidak bergerak sama sekali dari posisi aslinya. Zhao Songyan memiliki 3 luka pada jubah Taoisnya. Puncaknya juga ditebang sehingga rambutnya yang panjang tergerai, hampir menutupi wajahnya, teknik pedang yang mengerikan, layak menjadi murid pria iblis itu. Petik 2. Fei Yun menjawab, Anda mungkin bisa melakukan pertarungan yang bagus jika Anda berada di tingkat kelima. Arus Anda jauh dari cukup. Petik 2. Jangan sombong, aku hanya menggunakan 70% dari kekuatanku. Baik, saksikan kekuatan penuhku sekarang. Songyan menyematkan pedang putih di depan sebelum menciptakan energi bulan matahari dengan kedua tangan. Bulan ke kiri, matahari ke kanan, surga di tengah. Awan merah dan sinar fajar memenuhi panggung pertempuran. Ini adalah teknik yang bagus dari sektenya, Sun Moon Heaven. Kurang dari 5 anggota sekte telah mempelajari langkah ini. Energi dingin dan panas dari teknik ini runtuh. Fei Yun diam-diam berdiri di sana, yang dia butuhkan hanyalah pedangnya untuk memperjuangkan keabadian. Pedang itu melolong gemuruh, 9 kali berturut-turut. Teknik matahari bulan dikalahkan. Energi pembunuh tanpa akhir ditujukan langsung ke dahi Songyang seperti bintang jatuh. Kamu telah jatuh ke dalam perangkapku, kamu pikir kamu satu-satunya pengguna pedang di sini. Songyang sengaja menggunakan teknik bulan matahari untuk memancing umpan lawannya untuk menyerang. Pedang putihnya telah menunggu sepanjang waktu. Kekuatannya meletus dan mengelilingi panggung. Pedang segel cakrawala. Pedang itu tumbuh lebih besar sebelum melepaskan tebasan vertikal pada pria berkulit hitam. Semua orang menahan napas, kagum dengan rencana Songyang dan juga takut dengan teknik pedang tertinggi ini. Beberapa bisa melihat nasib menyedihkan pemuda misterius ini setelah diserang. Pluf! Pedang menembus hati. Secara alami, itu adalah pedang Fei Yun yang menembus jantung Songyang. Orang tidak bisa bereaksi dalam waktu. Semua orang berpikir bahwa pemuda misterius itu pasti akan mati, bukan sebaliknya.
Kecepatan sempurna, kata patung lumpur pendek. Benar, Fei Yun lebih cepat dari tebasan Song Yang. Dia berada puluhan meter jauhnya, tetapi pedangnya melepaskan serangan fatal dalam waktu kurang dari sekejap mata. Xiaonan dan Jing Sui menjadi serius. Hanya kecepatan itu saja yang bisa membuat pria itu bersaing dengan mereka. Itu kecepatan yang diperoleh setelah mencapai tingkat seni pedang burung api yang sangat tinggi. Xiaonan masih memiliki senyum di wajahnya. Meskipun kecepatan ini di luar harapannya, pemuda itu masih tidak menimbulkan ancaman. Dentang, pedang putih itu akhirnya jatuh ke tanah. Seorang pria tua dengan simbol bulan matahari di jubahnya datang ke atas panggung untuk mengumpulkan harta peringkat ketiga dan mayat Song Yang. Persaingan antara para jenius adalah yang brutal. Jika mereka memilih untuk naik ke atas panggung, mereka juga harus siap mati. Pelindung mereka dari generasi sebelumnya tidak bisa mengganggu. Bahkan jika senior ini tidak mengambil mayat Song Yang, dia harus mengambil pedang peringkat ketiga. Harta tingkat atas ini sangat berharga. Nilainya di atas harta karun. Sambil membawa mayat itu, matanya yang lama menjadi sangat berwawasan ketika dia bertanya, "Kamu benar-benar murid orang jahat itu?" Fei Yun hanya berdiri di sana, memeluk pedangnya tanpa menjawab. Lelaki tua itu bertanya lagi, "Jika ini debut Anda, tinggalkan sebuah nama." Petik 2. Feng Ergo. Fei Yun berpikir sebentar sebelum menjawab. Meskipun banyak yang datang untuk menantangnya setelah mengetahui namanya, ini adalah tujuannya untuk meningkatkan kultivasinya. Pria tua itu mengangguk sebelum menghilang ke lautan orang. Benar saja, para pembudidaya di bawah ini menjadi gila. Salah satu dari mereka berteriak, "Sial, itu orangnya." Siapa? Seseorang yang terkenal. Saya belum pernah mendengar nama ini sebelumnya. Petik 2. Ya, tapi itu di masa lalu. Nama ini panas saat ini di aula perjudian bawah tanah. Aku tahu orang ini akan keluar dengan meriah. Petik 2. Para penjudi mulai memberitahu orang-orang yang tidak tahu apa yang sedang terjadi. Sial, itu sesuatu yang cukup, peluang 1 hingga 30, dan 10.000 batu, jika orang ini berhasil ke babak berikutnya, ruang perjudian harus membayar 300.000 batu, mungkin kebangkrutan. Petik 2. Aku akan mempertaruhkan seluruh keluargaku padanya jika aku tahu sebelumnya. Petik 2. Aku yakin yang lebih baik adalah Feng Ergo sendiri. Petik 2. Nama itu, Feng Ergo, tidak terdengar menyenangkan. Bahkan, itu benar-benar menyedihkan. Sayangnya, tidak ada yang memikirkannya setelah melihat teknik pedangnya. Monster lain dari Feng. Satu mati, satu lagi entah dari mana. Petik 2. Feng Ergo. Jing Yue bergumam sambil menatap intens pada pemuda berkulit hitam, ingin melihat menembusnya. Feng di wilayah selatan terkenal saat ini tidak seperti sebelumnya. Orang-orang langsung memikirkan mereka setelah mendengar namanya. Mungkin itu cross-dressing Little Demoness untuk bersenang-senang. Seseorang memiliki tebakan liar. Lagi pula, para jenius tingkat ini tidak bisa muncul di mana-mana. Sementara itu, beberapa orang langsung menyebarkan berita ini. Beberapa langsung berlari ke aula judi. Hari ini, murid pria iblis, Feng Ergo, telah mengejutkan ibu kota. 1. Ini dulunya Phoenix Garment, diubah menjadi Firibird. 2. Ergo sama dengan anjing kedua. Nama yang tidak berpendidikan, kemungkinan besar dari petani orang berstatus rendah yang tidak tahu banyak karakter. Kedua dan anjing itu mudah dan umum. Fei Yun menggunakan nama ini kembali di tempat bandit. Bab 554-554. Raja muda sangat berbakat, mampu mencapai tingkat raksasa. Jumlah mereka terbatas di Jin, jadi masing-masing sangat berharga bagi sekte. Mereka diperlakukan sama baiknya dengan para penatua tertinggi. Hanya dalam satu hari, 3 raja muda telah jatuh di panggung bernama Golden. Ini menyebabkan komitmen yang bahkan lebih besar daripada Tuan Muda Alam Gelap yang membunuh 43 jenius. Mengapa? Karena setiap raja muda bisa saja memasuki babak kedua kompetisi ini. Para pemuda di sini tidak lagi berani naik ke panggung melawan malaikat maut ini. Sejauh ini belum ada yang selamat. Hanya satu raja muda yang tersisa di Aula Giok, bakat dari Central Royal. Dia tidak memiliki sekte besar yang mendukungnya, tetapi ini justru menunjukkan seberapa kuat dia, melangkah sejauh ini tanpa banyak bantuan. Sayangnya, dia takut saat ini. Dia bertemu dengan Liao Cheng dan Zhao Songyang di ibu kota.
Mereka menikmati anggur dan keindahan dalam beberapa hari terakhir sehingga dia tahu tingkat kultivasi mereka relatif baik. Dia hanya akan berjalan menuju kematiannya sama seperti mereka. Dia tidak ingin mati, tetapi orang lain ingin mengirimnya ke pintu neraka. Aroma manis dan lembut datang bersama angin sepoi-sepoi. Si cantik sekarang berdiri di depannya dengan rambut hitam panjangnya yang menjuntai ke bawah. Sosoknya secantik lukisan. Dia memegang secangkir anggur di tangannya sebelum berbicara dengan lembut, keduanya adalah teman baikmu. Yang Nobel, saya yakin Anda akan membalas dendam untuk mereka. Minumlah ini dan bunuh Feng Ergo itu. Petik 2. Jari-jarinya yang panjang dan ramping bergerak dengan lembut. Sepertinya dia tidak berusaha memikatnya sama sekali karena penampilannya yang suci dan elegan. Namun, setiap kata-katanya menggoda dan bisa membuat pria lupa nama belakang mereka sendiri. Ini adalah iblis yang merobohkan kerajaan. Baik Liao Cheng dan Zhao Song yang meninggal karena komentarnya. Orang ini bernama Su Feng berpikir, jika aku bertarung sekarang, aku akan mati seperti dua lainnya. Petik 1. Dia benar-benar tumbuh di Gua Serigala dan berjuang untuk bertahan hidup sebelum memasuki dunia manusia. Dia bertemu dengan banyak kegagalan dan peristiwa mendekati kematian, sepenuhnya menyadari kejahatan di dalam hati manusia. Meskipun wanita ini secantik Dewi, lebih cantik dari semua wanita yang pernah dia temui sebelumnya, digoda olehnya sekarang akan berakhir dengan kematiannya. Batuk. Dewi saya dan dua lainnya hanya kenalan, bukan teman. Dia mencoba menolak. Yao Ji menghela nafas sebagai tanggapan, apakah kamu takut? Aku tidak pernah takut pada siapapun. Petik 2. Sayangnya, kamu takut dengan Feng Ergo. Suaranya membawa rasa kecewa. Pria manapun yang mendengar ini tidak akan keberatan melompat ke kuali mendidih untuknya. Siapa bilang begitu? Dia membanting di atas meja dan berdiri. Pria yang ketakutan adalah pengecut dan tidak akan pernah dicintai oleh wanita. Dia melanjutkan. Kalau begitu aku akan pergi bertarung dengannya. Minumlah cawan ini dulu. Dia akhirnya tersenyum dan membawa cangkir itu. Senyumnya bahkan lebih cantik sebelumnya, menenggelamkannya dan pikirannya sepenuhnya. Dia berpikir, kematian bukan apa-apa jika dia bisa memiliki pendapat yang lebih baik tentangnya. Dia dengan gagahnya meminum seluruh cangkir sebelum melompat keluar dari balkon untuk mencapai panggung. Putri Luofu keluar dari kabutnya, mengenakan gaun panjang berwarna kuning dan kerudung. Auranya berwarna sama dengan yang dia katakan, kamu benar-benar iblis perempuan, jika aku laki-laki, kamu akan menjadi penyebab kematianku juga. Petik 2. Yao Ji tersenyum alami, putri, itu terlalu banyak. Saya bukan gadis jelek. Petik 2. Kamu 100 kali lebih jelek dari yang paling jelek di dunia. Petik 2. Hanya beberapa baris darinya telah mengakhiri 3 raja muda. Dia membunuh orang jauh lebih mudah daripada Fei Yun. Apa yang kamu pegang? Mata tajam sang putri melihat bahwa Yao Ji memegang botol giok untuk sepersekian detik sebelum menghilang. Tidak ada yang bisa disembunyikan dari matamu, putri. Yao Ji tersenyum saat tangannya menyala dengan cahaya kemasan. Itu tersebar, mengungkapkan botol giok. Itu memiliki 9 kaki dan 2 pegangan dengan gambar-gambar jimat hantu di semua sisi, dicat dengan darah. Itu tidak terbuat dari emas atau batu, bukan rumput atau rumput, dan mengeluarkan aura dingin. Saat dia sedikit mengayunkannya bolak-balik, ratapan mengerikan datang dari dalam. Luofu tidak lemah seperti putri lainnya dan berpengetahuan luas. Setelah mendengar ratapan itu, dia meringis, kau merawat hantu. Hantu tidak berwujud dan tidak dapat dijelaskan, bahkan bagi para penggarap. Menurut teks-teks kuno, hantu dianggap sebagai jenis jiwa, tetapi bukan milik 3 jiwa dan 7 roh. Makhluk hidup memiliki 3 jiwa dan 7 roh. Jiwa-jiwa itu adalah surga, bumi, dan nasib. Roh-roh itu semangat, kecerdasan, aura, kekuasaan, pusat, esensi, dan kepahlawanan. Setelah kematian, beberapa dari 10 entitas ini akan bersatu untuk membentuk jiwa hantu. Hantu-hantu itu mungkin tidak memiliki ke-10, beberapa akan hilang. 3 jiwa juga memiliki nama lain, embrio, penyegaran, dan nether. Setelah mati, The Nether Soul akan menghilang ke dunia. Kekurangan ini membuat hantu kehilangan semua perasaan. Mereka hanya akan melayang tanpa tujuan dan tidak lagi memenuhi syarat untuk tinggal di dunia ini. Yang berbeda akan memanggil mereka. Umat Buddha menyebut dunia lain ini, neraka. Para Taois menyebutnya underworld.
Tetapi tidak ada yang mutlak di dunia ini. Beberapa karakter kuat akan meninggalkan sedikit jiwa mereka di belakang untuk bentuk hantu ini. Dalam keadaan kematian khusus, seutas jiwa akan tertinggal juga. Misalnya, mati karena senjata tertentu, mati dengan kebencian, penyesalan, atau keinginan yang besar. Karena sifat jiwa yang hancur, beberapa hantu jahat, sama seperti niat yang tersisa. Mereka istimewa karena mereka dapat menolak panggilan neraka dan tinggal di dunia ini sebagai jenis makhluk yang berbeda. Jika roh-roh hantu ini ingin menjadi hantu, mereka perlu menyerap energi yin jenis mereka sendiri untuk menumbuhkan roh essence dan power. Kedua roh ini adalah apa yang mereka lewatkan juga. Tanpa essence, hantu tidak dapat memiliki bentuk di dunia ini. Orang tidak bisa melihatnya, mereka kosong seperti udara. Beberapa hantu cukup kuat untuk mengumpulkan banyak essence, cukup untuk mengambil bentuk manusia, atau bahkan daging fisik. Tanpa kekuasaan, hantu-hantu itu tidak berbahaya dan tidak bisa membunuh orang. Semakin banyak kekuatan, semakin banyak potensi pertempuran. Kau cukup berpengetahuan, putri. Yao Ji membuka botol dan puluhan jiwa hantu keluar. 3 dari mereka tampak persis seperti 3 raja muda yang terbunuh oleh Fei Yun sebelumnya. Mereka memiliki banyak kebencian sehingga ekspresi mereka terpelintir. Cukup mengherankan, mereka adalah raja di antara hantu. Dia menutupnya lagi dengan senyum tipis seolah ini bukan masalah besar. Kamu dari dunia Yin? Sang putri bertanya dengan nada serius. Tentu saja tidak, aku adalah murid Yin Void dan hanya menemukan seni menangkap hantu ini secara tidak sengaja. Yao Ji memamerkan gigi putih dan lesung pipinya sebelum meletakkan botol itu. Sang putri tentu saja tidak percaya padanya. Bahkan penguasa harta yang kuat tidak bisa menangkap hantu di siang hari bolong tanpa terdeteksi. Selain itu, murid kelima dari Grand Tutor, Daois Ling Luan duduk di sana. Jika Yao Ji hanya tahu beberapa teknik yang buruk, dia akan mendeteksi itu secara instan. Hantu perawatan adalah hal yang tabu di dunia kultivasi. Para pengguna akan diserang oleh semua yang pernah terpapar. Apakah kamu tidak takut orang-orang dari dunia Yin datang untuk menemukanmu? Sang putri bertanya lagi. Yao Ji memutar matanya dan berkata, musuh terbesar mereka adalah wanita jahat, mereka tidak punya waktu untuk khawatir tentang permainan kecilku ini. Petik 2. Sang putri pandai membaca orang dan tahu bahwa Yao Ji tidak mengatakan yang sebenarnya. Sementara itu, pertumpahan darah Fei Yun masih ngeri ketika dia dengan mudah membunuh Su Feng. Raja muda lain telah jatuh. Panggung menjadi sunyi, tidak ada orang lain yang berani naik. Saudara Dongfang, mengapa tidak pergi mencoba, bukankah Anda suka jenius jahat seperti dia? Li Xiaonan tersenyum. Jingsui tetap santai, aula perjudian akan mengirim orang-orang jenius ke sini untuk membunuhnya sekarang setelah dia muncul. Sangat disesalkan jika saya mengacaukan acara ini. Lagi pula, 300.000 batu ada di telepon. Petik 2. Benar saja, banyak wajah asing muncul di bawah panggung. Masing-masing siap bertarung dengan energi roh yang melonjak. Sementara itu, Yao Ji telah mengambil jiwa hantu Su Feng ke dalam botolnya dan juga memperhatikan aura mengepul di bawahnya. Dia tahu bahwa banyak jenius gila telah datang dan mereka akan memiliki jiwa murni seperti binatang buas. Haha, hari ini adalah hari yang menyenangkan. Petik 2.